Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat terus? Bahagia terus? Saya pernah menyebutkan ada 6 sikap mental yang kita perlukan untuk bertahan di pasar modal. Dan saya akan coba mengulasnya satu persatu audio. Semoga bermanfaat pemikiran saya ini. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Merasa cukup. Merasa cukup ini adalah dasar dari keenam sikap mental ini. Tanpa adanya merasa cukup, sikap-sikap mental lain akan sulit tumbuh dan berkembang. Merasa berkecukupan itu gak ada hubungannya dengan jumlah angka di tabungan kita atau apa yang udah kita miliki. Ini adalah gimana cara pandang kita terhadap apa yang sudah kita miliki atau belum. Sifat greed atau serakah terhadap apa yang belum kita miliki, maupun sifat fear terhadap apa yang sudah kita miliki adalah lawan dari cukup. Karena kita belum profit, terus kita lihat orang profit, kita jadi nafsu ngejar saham-saham yang padahal sudah jalan, sudah terbang istilahnya. Lalu kalau udah ada barang, kita fear, takut. Kalau kita jual nanti terbang gimana? Atau kalau nggak dijual, jadi floating loss atau balik atau gimana? Itu adalah sebuah kenyataan yang sering berulang-ulang. Mental tidak cukup akan menghambat cara berpikir kita. Sifat gak cukup ini bisa terlihat ketika kita shopping dengan kalap. Karena kalau ngerasa kalau belum ada barang ini rasanya ada yang kurang. Atau ketidakrelaan kita memberikan sesuatu pada orang lain. Jadi barang di sini nggak harus fisik gitu, bisa apa aja, bisa tenaga, waktu, bantuan, bahkan cinta. Ketidakrelaan kita memberikan sesuatu pada orang lain, mencengkram kepemilikan, biasanya akan timbul penyesalan mengapa itu dilakukan. Setiap orang pasti punya rasa gak cukup. Bedanya cuma seberapa besar saja. Sekarang gimana mengembangkan rasa atau sifat merasa cukup ini? Harus Anda ketahui bahwa mentalitas it's about habit, kebiasaan. Anda lakukan 1, 2, 3, 4, 5 kali seterusnya akan membuat menjadi lebih terbiasa. Perasaan tidak cukup harus dibalik kebiasaannya. Kita harus membuat
kebiasaan-kebiasaan baru. Dalam hal ini adalah kebiasaan berkecukupan. Contoh, memberi adalah resep manjur untuk merasa berkecukupan. Berilah apa yang kita bisa berikan, sekemampuan kita, serela kita. Contoh materi. Materi adalah yang paling gampang. Misalnya Anda berdonasikan materi pada yang membutuhkan, ini tinggal donasiin aja apa yang kita rela berikan. Selain materi masih banyak, rasa aman, waktu luang untuk menemani, ilmu untuk meningkatkan kapasitas orang lain. Hasil memberi ini jangan harap kembali. Jadi ada yang memberi, wah nanti karena kita memberi kita akan mendapat pahala, mendapat balasan. Balasannya ya mungkin gak singkat atau gak langsung, tapi ya mungkin tiba-tiba kita ngelihat opportunity atau kesempatan. Misalnya jika ditanya, apa ekonomi sekarang susah? Mayoritas mungkin menjawab iya. Tapi mungkin ada segelintir orang yang melihat ini sebagai kesempatan. Mereka melakukan sesuatu sehingga nanti akan menjadi unggul. Kalau nggak percaya, setiap krisis selalu ada penghuni baru daftar orang-orang terkaya. Versi apa aja? Yang paling ngetop mungkin versi majalah Forbes. Mereka adalah yang memberi solusi bagi orang-orang yang membutuhkan. Contoh, pemilik restoran adalah orang yang memberi solusi bagi orang yang kelaparan. Provider internet memberi solusi bagi yang butuh internet. Gojek memberi solusi bagi yang butuh angkutan cepat, baik orang maupun barang atau makanan misalnya. Lalu, berapa lama sih kita harus melakukan kebiasaan baru? Mungkin jawaban simpelnya kayaknya sampai kebiasaan lama hilang katanya. Yang pasti repetisi atau pengulangan akan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik ya. Coba aja kalau Anda menulis dengan tangan kanan, terus harus berganti menjadi tangan kiri. Butuh berapa lama prosesnya? Tapi pada akhirnya ada yang bisa menulis tangan kanan menjadi menulis tangan kiri, tapi butuh waktu dan proses. Lalu kalau ada pertanyaan, kalau merasa cukup, pasti kita akan kehilangan ambisi untuk maju. No, ini bukan masalah what we have, but who we are. Dengan meningkatkan kapasitas, otomatis kehidupan kita akan terangkat juga. Contoh gampang, kalau Anda searching pemenang lotre di luar negeri sana, biasanya akan habis semua hadiahnya karena kapasitas mereka nggak cukup. Apakah kita hidup berkat menang lotre atau karena kita memang earn it, berhak mendapatkannya? Silahkan dijawab masing-masing. Semoga Anda bisa merasa cukup. Kita akan melanjutkan ke sifat yang kedua setelah ini.
Oke.